Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hendra Gustian. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Inovasi BUMDes dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Desa Banjarwungu. Latar belakang salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada. Terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan desa. BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perhatian pemerintah tentang desa ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama, di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai tujuan pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Desa Banjarwungu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Desa Banjarwungu merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan inovasi BUMDes pada tahun 2020. Inovasi BUMDes ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memenuhi pendapatan desa. Setiap inovasi ditunjukkan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan dan memberikan banyak kemudahan. Desa Banjarwungu merupakan salah satu desa yang sudah menjalankan roda perekonomian, yaitu melalui pembentukan BUMDes. Salah satu bentuk inovasi yang sedang dikembangkan dan berjalan oleh BUMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu memberikan fasilitas berupa Wi-Fi ID di setiap rumah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan adanya BUMDes, dikarenakan pada saat pandemi COVID-19 yang melanda kebanyakan warga desa beraktivitas di rumah saja, dikarenakan anak sekolah dan bagi yang kerja di kantor sekarang juga melalui online. Jadi Kepala Desa Banjarwungu berinisiatif membuat inovasi BUMDes baru, yaitu memasang Wi-Fi ID di setiap rumah dikarenakan warga desa banyak yang mengeluh terhadap sinyal desa. Tabel tabel data BUMDes. Tabel data BUMDes, jumlah BUMDes di Indonesia tahun 2014 sampai 2020. Pada tahun 2014 jumlah BUMDes di Indonesia sebanyak 8.189. Tahun 2015 14.463, tahun 2016 28.595, 2017 43.339. Tahun 2018 sebanyak 49.213, tahun 2019 sebanyak 51.091, tahun 2020 51.134. BUMDes berdasarkan kabupaten di Sidoarjo pada tahun 2018 sampai 2022 yaitu sebesar 229.
Jumlah pengembangan BUMDes di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sampai 2021 yaitu tahun 2017 sebanyak 78 BUMDes, dari tahun 2019 139 BUMDes, tahun 2020 sebanyak 178 BUMDes, tahun 2021 sebanyak 184 BUMDes. Data pengguna WiFi ID tiap rumah di tahun 2020 sampai 2021 pada desa Banjarwungu, yaitu yang pertama satu dusun Kandangan sebanyak 29 orang, nomor 2 dusun Kelinter sebanyak 9 orang, dusun Banjarmati sebanyak 1 orang, dan dusun Kaliwungu sebanyak 6 orang, dusun Kejuran sebanyak 1 orang, yang total pengguna WiFi ID tiap tahun di Desa Banjarwungu sebanyak 46 orang. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa jumlah BUMDes yang menggunakan WiFi ID ini tiap rumah yang ada di Desa Banjarwungu yaitu ada 46 orang. Oleh karena itu, kebanyakan pengguna WiFi ID ini kebanyakan didominasikan di dusun Kendangan dikarenakan peminatnya daripada dusun lainnya disebabkan perbedaan demografi tiap dusun dan masih kurangnya peminat di dusun lain dengan adanya proses pengguna WiFi ID tiap rumah. Data pengguna WiFi ID tiap rumah pada tahun 2020 sampai 2021 pada bulan Desember sebanyak 40, pada bulan Februari sebanyak 2 orang, pada bulan Juli 1 orang, bulan Oktober 2 orang, dan Desember tambah 1 orang. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Desa Banjarwungu memulai pembuatan inovasi BUMDes ini baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena kesusahan sinyal sinyal tidak memadai pada saat di rumah. Tetapi dalam penerapan inovasi BUMDes tersebut terdapat beberapa kendala atau permasalahan, yaitu menurut Bapak Hasim selaku pengurus BUMDes WiFi ID ini, tiap rumah yang saya wawancarai beliau pada tanggal 4 November, yaitu mengenai box WiFi untuk menyalurkan kabel WiFi tiap rumah dikarenakan tidak ada tempat sehingga ditempatkan di tiang lampu jalan. Setelah itu sering terjadinya kabel putus dikarenakan ranting pepohonan di desa sangat rindang, dan yang terakhir kurangnya peminat masyarakat terhadap pemasangan WiFi tiap rumah di Desa Banjarwungu dikarenakan sebagian masyarakat masih belum mengerti terhadap pemasangan WiFi tiap rumah dan faktor biaya pemasangannya juga. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana inovasi BUMDes dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam inovasi BUMDes dalam upaya kebutuhan masyarakat di Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana inovasi BUMDes dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap inovasi BUMDes dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan informasi peneliti yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan, yakni meliputi direktur pelaksana BUMDes dan masyarakat Desa Banjarwungu sebagai informan. Pembahasan berdasarkan teori yang dikembangkan menurut Roger tahun 1983 dalam Nur Setiawan 2017 nomor 76, inovasi merupakan alat untuk mengganti yang lama dengan sesuai yang baru dinilai dari 5 dimensi, yaitu yang pertama relatif advantage atau bisa dibilang keuntungan relatif, yaitu tahapan proses yang membangun pemahaman ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku dalam bentuk rencana aksi dan implementasinya, sehingga masyarakat desa akan paham akan potensi yang mereka miliki untuk membangun desa yang dikelola masyarakat setempat. Peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan Desa Banjarwungu. Hal ini dikarenakan dalam
keberjalanannya desa membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat menjalankannya. Kegiatan inovasi relatif advantage kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, dan juga dengan bukti nyata. Yang kedua, compatibility atau compatible, yaitu merupakan tingkat kecepatan mengadopsi sebuah inovasi karena sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dianut sebelumnya. BUMDes WIB ID ini dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga usaha desa diharapkan mampu memberikan luaran yang signifikan bagi masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Sehubung akan hal itu, program yang dijalankan oleh BUMDes Banjarwungu telah memenuhi kriteria dalam visi, yaitu adanya bantuan voucher WiFi kepada masyarakat, tetapi dinilai bantuan tersebut masih sedikitnya susah sinyal. Yang ketiga, complexity, yaitu tingkatan kesukaran dalam memahami suatu inovasi oleh adopter makin kompleks, semakin sukar tersebar untuk diterima, makin sederhana dan mudah dipahami akan semakin cepat diadopsi. Sumber daya pendukung dapat berupa tenaga keuangan, teknologi, dan lain sebagai inovasi pendukung sumber daya merupakan suatu inovasi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi. Sumber daya tersebut termasuk di dalamnya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya finansial dari sebuah organisasi. Semua sumber daya ini digunakan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan inovasi baru yang benar-benar kompleks dan dapat mewujudkan tujuan dari suatu instansi atau organisasi tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat setempat Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, reliability, yaitu bagian penting dalam pemungutan sebagai sebuah inovasi. Inovasi tidak bisa berjalan dan dapat dilakukan oleh adopter tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Pemasangan WiFi di Desa Banjarwungu telah dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan pemasangan di rumah-rumah warga dan di tiang listrik Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik. Untuk itu sudah melakukan dan memenuhi poin inovasi reliability Desa Banjarwungu sebagai desa pelaksana BUMDes. Yang kelima, observability, yaitu manfaat sebuah inovasi yang dapat diamati hasilnya akan cepat diterima dibandingkan dengan sebuah inovasi yang sukar diamati. Manfaat sebuah inovasi yang dapat diamati hasilnya akan cepat diterima dibandingkan dengan sebuah inovasi yang sukar diamati oleh masyarakat Desa Banjarwungu, dari perubahan bantuan voucher hingga perubahan bantuan box yang ditaruh di tiang listrik. Kesimpulan yang pertama, belum memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan BUMDes Banjarwungu terhadap masyarakat yang diberikan oleh pengurus aparatur BUMDes. Yang kedua, organisasi masyarakat masih belum ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program yang telah dilakukan oleh desa sehingga untuk mewujudkan desa lebih maju sedikit terhambat. Yang ketiga, pemanfaatan terhadap sumber daya manusia belum terpenuhi dalam mengelola BUMDes setempat. Seperti router box WiFi ID ini masih ikut tiang listrik dan sering terjadinya kabel yang putus akibat dari pohon yang rindang atau lebat ketika terkena cuaca ekstrim sehingga terjadinya kabel putus. Saran yang pertama, petugas pengurus BUMDes harus memberikan pemahaman secara detail terhadap masyarakat secara berskala sehingga dapat dimengerti atau paham dengan potensi yang dimiliki Desa Banjarwungu. Yang kedua, organisasi masyarakat desa seperti Karang Taruna harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program yang telah dilakukan oleh desa agar pemanfaatan lokasi desa guna memajukan usaha desa semakin maksimal. Yang ketiga, pihak pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kendala di wilayah desa agar kendala yang dialami
berharap bisa diatasi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan sinyal WiFi ID error. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.